lu bakal kena denda 5 juta. Oh. Satu ekor ikan yang lu dapat. Per satu ekor ikan. Lu bangun, buka mata, lihat air gitu. Tutup mata, lihat sunset gitu kan. Keren. Ngilu juga sih. Dari tadi kan ada namanya Wai apalah segala macam gitu. Kenapa ini namanya Raja Ampat? Dan kenapa 4 gitu loh? Ya bahkan tahun 2018 itu ketemu spesies yang katanya sudah punah 66 juta tahun lalu. How? Ketemunya di sini. Wow. Datang kembali di Suara Sisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, annyeonghaseyo. Jangan baru gue mau bilang jangan annyeonghaseyo lagi loh. Kan biar lancar, biar lancar. Secara itu yang di belakang udah menarik begitu, tiba-tiba annyeonghaseyo tetap. Ya, begitu deh. Bagus kan belakang gue? Keren kan? Banget. Sumpah. Ini tuh hasil foto sendiri. Itu foto sendiri aja sekeren itu ya. Apalagi maksudnya bukan ngambil dari punya orang, ini beneran. Iya, makanya. Foto kita sendiri. Makanya hasil foto sendiri aja sekeren itu, memang berarti memang tempatnya keren. Di manakah itu? Di manakah itu? Iya. Yeah. Ini nih. Ada yang di sini nih. Siapa yang punya duit 100 ribuan, lihatlah pemandangan di situ. Ini yang di uang 100 ribu nih. Nah, ini dia penampakan aslinya. Penampakan aslinya luar biasa. Jadi ibu kita satu ini habis baru pulang dari jalan-jalan ke mana? Ke Raja Ampat, saudara-saudara. Luar biasa saya kan. Oh, sombong kali saya ini padahal. Wisata mahal. Kalau nggak karena kerjaan saya nggak ke tempat ini. Kemarin nggak bisa ngobrol karena di sana Ibu Stevi tidak bisa sinyal, susah sinyal. Jadi sekarang kita sekarang aja kita cerita-cerita. Ada apa sih di Raja Ampat? Apa sih yang terlintas di kepala pada saat kesebut kata Raja Ampat? Kayaknya kalau semua yang senang traveler atau wisata pasti tahu kalau Raja Ampat tuh surganya diving dan snorkeling, ya kan? Belum lagi foto-fotonya yang gila kayak gini. Cerita mengenai Raja Ampat, cerita dong kemarin gimana perjalanannya, Bu, ke Raja Ampat? Ya, sangat luar biasa perjalanannya. Sangat luar biasa. Iya, berangkat aja aku pakai direct pesawat terbang langsung ya. Itu dari Jakarta langsung ya? Dari Jakarta langsung ke Sorong. Ke Sorong. 4 jam. 4 jam, oke. 4 jam tapi jadinya di catatan jadi 6 jam. Karena kan kita beda waktu 2 jam. Oh iya, jadi kalau misalkan di Jakarta jam 5, berarti di Sorong jam 7. Yoi, jadi aku berangkat dari Jakarta itu 00.30. 00.30, oke. Langsung nggak pakai transit, itu sampai sana jam 6.30. Nah, berarti ada 2 cara nih, ada bisa langsung, bisa juga apa sih namanya transit. Transit ya. Tapi kan kalau mau yang penerbangan. Ada juga sebenarnya ke sana kalau lu mau murah ya naik kapal. Ya kali. Berapa lama? 1 minggu, guys. 1 minggu. 1 minggu di kapal, Masya Allah. Di kapal. Ya, bagus kan? Ya lumayan lah. Sepertinya saya angkat tangan menyerah, melambaikan tangan. Sepertinya saya 1 minggu di kapal. Ternyata sejak pandemi tuh ke Sorong itu maskapai yang melayani itu cuman Batik Air sama Garuda. Itu kan baru di Sorong ya. Dari Sorong kan masih lanjut lagi, itu naik apa? Jadi kan sampai di Sorong, terus dari Sorong untuk ke Raja Ampat kita harus naik transportasi lagi. Pilihannya sih ada penerbangan. Tapi katanya selama pandemi itu kayaknya lagi dikurangi. Oh, gitu. Jadi adanya naik kapal.
laut. Jadi bisa kapal feri, kapal Heeh. feri atau pakai kapal cepat atau speedboat. Nah, tapi karena aku naiknya yang speedboat, jadi gue cuma bisa cerita yang speedboat ya. Hmm, 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 hmm. Berapa lamanya gitu. Karena Mhm. yang feri, karena feri juga ada jadwalnya Oke. gitu. Karena mungkin kan si feri ini kan melayani dari pelabuhan Sorong ke Mhm. pulau-pulau Raja Ampat gitu. Jadi mungkin agak lebih lama mungkin penyeberangannya gitu. Pulau-pulau Sementara Raja kan, Ampat. iya Artinya di karena di Raja Raja Ampat Ampat itu kan terdiri beberapa pulaunya pulau. banyak. Tapi Banyak. gue cerita dulu ya perjalanannya ya. Iya, iya, Jadi oke, dari oke. Sorong itu ke Raja Ampat gue ke ibu kota kabupaten namanya Waisai. Waisai. Oh, iya, Waisai itu ada di Pulau Wagemo, salah satu pulau terbesar di Raja Ampat. oke, Gitu. Itu terus perjalanannya sekitar 1,5 sampai 2 jam lah. 1,5 sampai 2 jam dengan speedboat. Dari Sorong. Iya dengan speedboat. Kita langsung ke penginapan yang ada di sana. Oke, sebentar. Tuh. Tadi 4 Hmm. 4 jam atau 4,5 jam ya sampai di Sorong, dari Jawa Betul. sampai Sorong. Terus lanjut lagi dari Sorong itu sekitar 1 jam untuk sampai di Iya Raja Ampat. 1,5 jam lah Satu sampai dua setengah jam jam lah. sampai 2 jam. Iya. Jadi anggaplah 4,5 tambah 2 jam, sekitar 6,5 jam kita baru sampai di Raja Ampat. Iya Oke. betul sekali Ibu. Jadi Matematika memang saya masih pintar ya. perjalanannya lumayan kan, Lumayan. kebayang. Iya. Heeh. Nah Jadi terus saya selanjutnya, sarankan memang fisik harus kuat dulu gitu, karena kan eh, proses perjalanannya aja udah lumayan itu baru panjang. perjalanan ya. Iya, apalagi kan di Hmm. pandemi ini ya selain kita sudah harus ke sana masih swab PCR ya. PCR. Oke. Bukan antigen Bukan tapi swab antigen ya. PCR, iya. Mhm. Terus kan sampai sana juga diperiksa. Jangan lupa ya, selain kita punya Peduli Lindungi, pakai Mhm. e-hack juga harus Oh, diisi. e-hacknya ya tetap ya. Iya, jadi dan harus selain fisik ya punya duit yang banyak kalau lu mau melakukan perjalanan. Oke deh. Nanti gue suruh lu hitung semuanya ya. Oh, Berapa enggak, habisnya. paling tidak Hmm. oke misalnya lu pesawat tadi kan udah kira-kira ya. Mm-mm. Tapi masuk sana pun lu mesti bayar namanya tarif layanan pemeliharaan lingkungan. Tarif layanan pemeliharaan lingkungan berapa Iya, atau biaya besar? konservasi gitulah. Oke. Kalau kita yang orang Indonesia kan masih di Indonesia tuh Raja Mm-mm, Ampat. mm-mm, Jadi mm-mm. kita tuh biayanya 500.000 per orang. Jadi kalau lu udah daftar di sana, masuk ke Mm-mm, Raja Ampat, bayar mm-mm. 500.000 itu berlaku selama 1 tahun. Jadi lu mau berapa kali bolak-balik Oh ke sana, gitu. itu begitu. 500 Kalau ribu orang itu asing 1 juta. 1 juta. Jadi cuman Hmm. 2 kali lipatnya aja ya. Iya. 500 ribu itu lu pokoknya masuk Raja Ampat bisa berkali-kali Berkali-kali mondar-mandir. dalam 1 tahun lu Hmm, bayar segitu gitu. Ya memang hmm. itu untuk biaya kayak jaminan lah Nggak mahal sih. gitu. Gue pikir sekali datang. Tapi Iya, kalau untuk betul setahun sih betul. nggak mahal sama sekali. Betul. Sama kan kayak di luar negeri kalau kita pergi ke kayak kawasan kayak Phuket Mm-mm, gitu atau mm-mm, ke apa sih yang pantai juga Maldives mm-mm, mm-mm. kan bayar itu juga sama sebenarnya. Oke, Jadi oke, tempat oke. wisata yang berkaitan sama bahari sepertinya memang ada biaya seperti itu. Menurutku sih semua tempat wisata yang Sama ya. berhubungan sama alam mestinya ya Ya karena ada itu untuk biaya biaya pemeliharaan. perawatan. Mm-mm. Betul Kalau nggak dirawat, berbahaya kan. kita juga yang rugi ntar nggak bisa ke sana lagi. Hmm. Terus Gitu. itu terus apa lagi biaya? Kita mau langsungin ngomongin biaya apa pengalaman lu dulu nih di sana ngapain Oh ya, aja? Pertama nih yang paling gue pengen tahu dari tadi kan ada namanya Wai apalah segala macam gitu. Kenapa ini namanya Raja Ampat? Dan kenapa 4 gitu loh? jadi kan kalau dari cerita legendanya tuh kan Mm-mm. bahwa itu adalah ada sepasang suami istri yang menemukan 6 telur naga Oke. yang kemudian menetas menjadi 4 laki-laki. 4 laki-laki, 1 perempuan, 1 lagi katanya jadi naga. Oh, oke. Nah, terus Terus? yang 4 laki-laki ini yang jadi raja. Nama mereka lah yang dijadiin nama di pulau-pulau itu. Ada Waigeo yang tempat gua Heeh. tinggal di Mm-mm. Waigeo. Terus Mm-mm. ada Salawati, Batanta, dan Misol. Jadi ceritanya itu empat Gitu. empat laki-laki itu ya.
yang jadi raja. Yang jadi raja itu. Tapi ada cerita lain yang agak lebih masuk akal menurut gue adalah bahwa ini kan kawasan ini dulu ada di bawah Kesultanan Tidore. Kok bisa? Iya, deket sama Tidore, Ternate sebenarnya kawasan ini. Kayaknya kalau di peta dia tuh yang di kepala burung terus agak ke atas gitu. Iya, dia di kepala burung. Berarti dia deket Tidore. Iya, jadi ini bagian dari Kesultanan Tidore. Si Kesultanan Tidore ini menunjuk 4 orang raja di 4 pulau itu, begitu. Kesultanan Tidore menunjuk 4 orang raja untuk memegang, memimpin di 4 pulau itu. Oh, si Raja Ampat ini kan ada beberapa pulau tadi katanya. Nah, kalau total pulaunya sih ada 2.713. Masya Allah, lebih banyak dari Pulau Seribu. Iya, banyak banget itu. Jadi katanya sih kepulauan di Raja Ampat ini adalah 1,0 sekian persen dari kepulauan di Indonesia. Kita kan punya 17.000 ya, kurang lebih. Ya, nah dia 1%-nya ada di situ. Oke, terus? Jadi dari 2.700-an pulau ini yang berpenghuni itu cuma 35. Dari 2.000 sekian pulau yang berpenghuni 35. Jadi yang lain tidak berpenghuni. Yang lainnya tidak berpenghuni. Tidak dihuni oleh manusia. Iya, betul. Karena kan pulau-pulaunya kebanyakan pulau-pulau karang. I see. Yang seperti di gambar itu, ya pulau karang seperti itu. Oh, jadi itu yang di belakang lu itu bagian dari itu pulau-pulau karena dari atas jadi kelihatannya kan kayak gitu. Itu pulau-pulau itu semua. Gitu. Pulau-pulau karang, terus yang tumbuh cuman semak-semak, pohon kelapa. Tapi kalau misalkan misalkan itu pulau tidak karang, yang artinya bisa di apa namanya? Dihuni, yang bisa dihuni. Itu luasnya kira-kira berapa? Cukup buat dihuni kah? Iya, luasnya cukup luas, makanya kan ada penduduknya cukup banyak juga gitu. Pulaunya luas. Jadi sebenarnya kalau mereka bukan karang bisa dihuni karena cukup luas ya. Iya, makanya kan yang dihuni 35, yang enggak dihuni itu yang kayak gitu, model-model pulau karang doang. Gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya kurang lebih mengenai si Raja Ampat. Ada 4 raja ini ya. Iya. Mitosnya seperti itu kan dari naga, tapi yang lebih masuk akal menurut gue ya karena itu Kesultanan. Kesultanan ya, daripada telur naga ya. Ya kan tiap daerah punya legenda, punya. Masalahnya kalau nggak ada cerita telur naga tuh nggak lucu, cuman Kesultanan Tidore bagi-bagi wilayah iya, betul. Iya, dan lagi pula gini kan maksudnya ya tiap tempat tuh pasti punya legenda, punya sesuatu lah cerita yang bisa menjadi bagian dari cerita mereka nenek moyang gitu kan. Iya, benar. Nah, terus udah gitu lu di sana nginep di pulau apa tadi namanya? Sorry. Gua ke Waigeo. Nama hotelnya Korpak. Nginepnya di Korpak Village Resort. Gitu. Korpak Village Resort. Artinya bentuknya village dong ya, bukan hotel yang bangunan tinggi. Bukan hotel gitu yang nggak ada bangunan bertingkat di sana, nggak ada. Ya setingkat-tingkatnya 2 lantai lah ya. 2 lantai, oke. Jadi gua nginep di situ, jadi bentuknya tuh kayak cottage gitu, penginapan pinggir laut. Jadi ada kayak bunga apa sih menyebutnya ya? Kamar-kamarnya di atas air gitu. Kayaknya gue pernah deh nginep semacam penginapan seperti itu, tapi nggak jauh-jauh di Pulau Seribu aja. Pernah di Pulau Seribu juga ada konsep kayak gitu ya. Seperti itu lah. Ini floating cottage lah sebutannya. Floating cottage, iya. Betul. Jadi penginapannya di atas air, di atas laut. Gitu. Keren sih, keren. Gue lihat foto yang lo kirim. Banget. Iya. Gue lihat foto yang lo kirim, keren banget. Abis kan jadi lu bangun, buka mata, lihat air gitu. Tutup mata, lihat sunset gitu kan, keren. Ngilu juga sih. Bayang dong gitu. Kalau malam seperti apa bunyi-bunyian air di bawah lo. Tapi nggak ada bunyi orang, nggak ada bunyi berenang kan kalau malam? Nggak, tapi rombongan gue tuh banyak yang sangat suka gitu. Jadi mereka tiap pagi tuh
bukan mandi di kolam renang atau apa, langsung nyebur tuh di Ya laut. iyalah, Bersih gila. banget soalnya, bersih Ngapain banget. lu di kolam, orang di bawah lu laut? Ya kan gue nggak bisa berenang, jadi gue nggak usah lah ya, gue nonton aja. Nggak usah cari gara-gara ya. Iya, jangan cari masalah jauh dari mana-mana Ya udah makanya. mana-mana. Susah, nggak ada siapa yang mau Iya, nolongin ntar. iya. Hmm. Tempat Terus penginapan terus. gue tuh bagus banget sih, maksudnya pemandangannya selain laut, Mm-mm. terus dia juga ada hutan bakau. Jadi dalam kompleksnya ada Oh. hutan bakau, yang hutan Mm-mm. bakaunya lu kalau lewat dengerin suara burung, Hmm, macam-macam burung, terus romantis ada sekali. anggrek-anggrek banget ya Hmm. di hutan. Tapi kalau malam ya gelap. Penerangannya kurang juga. Hotelnya sebenarnya hotelnya itu sudah pakai solar panel, jadi ada listrik Oke. nyala sepanjang hari. Di Kalau di hotel desa, sepanjang hari berarti nyalanya. iya, aku sempat ngobrol sama orang-orang yang tinggal di kampung Mm-mm. pesisirnya. Mm-mm. Kalau di situ, kalau di kampung tuh nyalanya listrik tuh hanya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. 6 jam. Iya. Karena ya masih terbatas juga listriknya kan, masih Mm-mm. pakai genset gitu. Mm-mm. Kalau hotel tempat aku tinggal tuh selain ada genset ada solar panel gitu. Jadi Cuma ya yang karena listriknya masih memang terbatas ya, remang-remang lah ya kamar lo, nggak terang benderang gitu. Jadi ya, jadi lu tapi bisa standar lah, nyala standar. seharian sih, tapi ya remang-remang ya. Iya, paling tidak lu bisa ngecas HP gitu. Bisa ngecas HP. Tapi HP ada sinyal. Kadang-kadang. Karena aku udah curiga dengan listrik yang cuma nyala apa namanya 6 jam gitu kan. Terus jadi berpikir HP ada sinyal nggak gitu loh. Lo nggak usah curiga, lu telepon gua aja bisa gitu. Jadi di sana itu memang sebelum berangkat kita udah dikasih warning lah ya, bahwa yang nyala hanya satu provider, yaitu provider punyanya pemerintah. Oke. Jadi kalau gua ke sana aman ya, gua. Itu kan Tapi tetap provider punya pemerintah gitu. Itu. Tapi bukan berarti lu akan on 24 jam enggak. 24 jam. Jadi kalau yang di pinggir laut tempatnya itu mungkin karena menara BTS-nya di seberang pulau tuh kelihatan, jadi ada sinyal. Oke. Begitu lu masuk sedikit, nyebrangin jembatan yang ada hutan bakau, sinyal lu menghilang. Wassalam. Tidak ada sama sekali. Oh gitu, jadi lu mesti mendekat ke itu. Jadi mesti terus-terusan masuk angin di pinggir dermaga. Nongkrong aja di dermaga. Iya, Kalian itu kemarin berangkat berapa orang sih sebenarnya? Banyak sih, ada sekitar 40-an orang. 40 orang itu gantian dermaga dong ya? Kita semua sudah kayak semut di dermaga mencari gula. Tapi fasilitas hotel gimana? Oke. Fasilitas hotel seru, kan hotelnya bintang 3 ya. Jadi fasilitasnya standar lah. Jadi ada ya selain tadi listrik dan tidur semua bagus sih. Kalau mau lihat sih di websitenya ada tuh Korpak. Tapi paling tidak gambarannya lu kan tidur ya nyaman lah, ada AC gitu. Karena kan sebenarnya di situ memang termasuk daerah endemiknya malaria ya. Jadi lu harus hati-hati sekali gitu. Kalau lu sana cuma buat tinggal di hotel ya cukup sih. Kalau dana lu cukup cuma buat tinggal di hotel ya cukup lah. Karena di pemandangannya udah sangat bagus. Jadi lu stay di hotel aja udah happy lihat pemandangan happy gitu ya. lah. Lu lihat air di bawah lu, ada ikan-ikan berenang dengan bebas, banyak banget gitu ya. Ikannya banyak banget. Warna-warni gitu. Cuma hati-hati sama karang gitu aja. Hati-hati sama karang. Iya, karena tajam dan itu kalau luka ya bahaya pastinya. Kalau ngomong itu masalah kalau lu luka kena karang atau apa, itu gimana? Hotel sedia bangsanya yang nggak usah dokter deh, kayak klinik apa gitu, P3K-nya siap nggak? Aduh, don't expect too much lah. Oh, don't expect too much. Karena kan itu masalah kecil. Jangan berharap yang enggak dan juga jangan berharap terlalu tinggi ketika lu ada di daerah yang udah di daerah timur yang masih jauh dari mana-mana gitu. Cuma ya kalau di pulau yang gua tinggalin di hotel ini itu kan pulau besar ibu kota kabupaten. Jadi dia punya RSUD.
Oh, jadi di tempat lu itu ada RSUD. Kalau Jadi ada misalkan, kejadian tuh salah satu temen tim itu mm-mm, kena masalah digigit ikan. digigit ikan doang tuh ya. Tapi Digigit tapi ikan, tapi ikan di tapi sana gede kali ya. kita curiganya bukan dia gigit terus luka parah ya, tapi Hah? ketika dia digigit kaki dia tuh langsung kaku gitu loh. Oh, oh gitu. Ya, jadi itu mengkhawatirkan kan. Jadi karena dia nggak lihat yang gigit dia itu apa kan, kita takutnya mungkin sesuatu yang berbahaya. Jadi dibawa lari ke RSUD. Tapi untung petugas di RSUD-nya kan kayaknya udah sering menghadapi kasus-kasus kayak gini. Jadi Iyalah. dia cuma bilang, oh ini bukan berbahaya karena kalau misalnya ya, kan yang paling terkenal di sana tuh digigit ikan batu. Ikan batu. Searching dah. Ikan batu itu ikan yang berbahaya. Oke. Dia Beracun. tuh beracun. Oh, ya. oke. Kalau digigit dia atau ya pokoknya karena sengat dia, itu lo bisa mati, lumpuh atau mati. Iya. Itu ikan apa ular? Ikan. Nah, lu searching dah bentuknya kayak apa, lu kan heran kok lihatnya. Bener-bener kayak batu. Oh. Gitu. Jadi dia bisa nyamar, bisa kemungkinan itu. Tapi kan ternyata bukan karena bukan kayak gini ya. Terus dikasih obat ya selesai masalahnya. Gitu. Oke, berarti anak ini temen lu ini nggak kenapa-napa, tapi nggak apa-apa. Waktu pertama kali kena sih dia nyaris mungkin entah ya karena dia shock juga, kaget atau apa, dia sampai nggak bisa jalan, jadi bopong gitu. Shock kali ya. Ya, dan itu di pulau ya, jadi naik kapal dulu. Bener, lu celaka di tempat itu gitu loh. Iya, jadi berhati-hati gitu. Ya ini buat pesan buat apa sih namanya, pendengar sisi yang pengen ke sana, hati-hati karena kalau misal itu beruntung dia digigit ikan biasa gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan lu kena ikan batu, artinya kan lu harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit kan? Iya. Sementara kan transportasinya yang diandalkan hanya kapal kan, karena hanya kapal. Iya, misalnya ke kota yang paling dekat aja, kota besar paling dekat Sorong aja, kita perjalanan dari Raja Ampat sekitar 1,5 jam kan. Gitu. Bersyukurnya juga penduduk di sana tuh maksudnya mereka tuh care lah. Jadi ketika kejadian teman gue itu, mereka tuh langsung, oh iya mungkin itu, terus mereka langsung iket kakinya. Oh, tadinya mau disiram pakai air panas ya, katanya buat mematikan bisa, tapi teman saya itu takut. Udah gitu. Tapi memang ternyata begitu setelah caranya. aku searching di internet, bener itu cara yang paling pertama ya. Gitu, jadi cara pertama untuk mematikan bisanya adalah disiram pakai air panas. Ya nggak sampai melepuh juga kali ya. Tapi dia mungkin takut melepuh. Iya bisa jadi. Ya ternyata itu. Gitu. Ya memang harus berhati-hati sih. Selain itu ya memang harus ikut aturan main. Jangan sembarangan gitu. Kan apa ada istilahnya lain lubuk, lain ilalang ikannya. Ya, lain lubuk lain ikannya, lain padang, lain belalang. Saya lupa Ibu, maaf. Pokoknya ikutin apa aturan mainnya di sana. Aturannya gitu. Jadi kan sana masyarakatnya selalu mengingatkan nggak boleh. Misalnya dia ada satu pulau yang gue datangin namanya Arborek. Tempat snorkeling banget ya, bagus banget ya. Dari atas dermaga aja lo bisa lihat ikan warna-warni, dari Nemo, ikan yang strip-strip gitu, macem-macem. Tapi ada peringatan, nggak boleh langsung lompat dari dermaga. Karena nggak boleh gitu, walaupun bening dan bersih, tapi lu nggak boleh. Karena bisa jadi lu merusak karang yang ada di bawah. Gitu. Jadi ada aturan mainnya, jadi lu harus jalan ke sebelah mana. Ngikutin gitu, jadi di sebelah sini bisanya turunnya juga pelan-pelan gitu. Terus nggak boleh geser ke sebelah sini karena ini berbahaya. Udah dikasih tahu nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh ngomong yang aneh-aneh seperti itu. Oh gitu. Itu udah jelas. Bahkan nggak boleh memancing. Kalau lu memancing lu bakal kena denda 5 juta. Satu ekor ikan yang lu dapat. Per satu ekor ikan. Iya, termasuk untuk warga di situ, nggak cuma buat pendatang. Gitu. Banget ya. Jadi memang benar-benar dijaga ya ekosistemnya semua ya. Banget, dijaga banget. Ada 1.500 spesies ikan. Ada 500-an spesies koral. Terus ada hewan-hewan lain yang di bawah laut yang nggak ada di tempat yang lain. Oh iya. Iya. Bahkan tuh kemarin yang gua baca tuh 75 spesies ikan di dunia ini adanya di Raja Ampat. 75 spesies ikan.
75% 75%. spesies Oke. ikan. 75% spesies ikan yang ada di dunia adanya di Raja Ampat. Adanya Raja Ampat. 70% karang di Hmm. dunia adanya di Raja Ampat. Wow, ya nggak heran Gila ya, kan? surga dunia bener-bener ya dia ya. Banget. Terus dia tuh punya macam-macam hewan yang kayak moluska gitu. Moluska yang nggak bertulang belakang. Itu cuma ada di dia. Oh, kalau gitu sih, gue setuju sih dimahalin aja. Termasuk penyu, terus mamalia laut, itu cuma ada di dia. Oh, cuma ada di Raja Ampat. Gila kan? maksudnya Bahkan penyu cuma ada di penyu, Raja, penyu. maksudnya 5 jenis beda-beda. penyu cuma ada di Raja Ampat. Oh gitu. Gila ya. Ya bahkan tahun 2018 itu ketemu spesies yang katanya sudah punah 66 juta tahun lalu. Tapi ketemunya di situ. Gila. Wow. Namanya namanya koelakan. Susah ya nyebutnya. Susah. Koelakan. Koe itu bahasa Jawa. Pakai C, Bu, bukan pakai C. Jadi di dunia ini tuh dia sudah dianggap fosil. Ternyata ada di Raja Ampat. Masih ada ternyata di Raja Ampat. Gila kan? Gila. Itu sih beneran sih, kalau gue sih bener-bener mendukung dimahalkan semahal mungkin supaya orang bener-bener nggak mau sembarangan kan. Karena orang kan pernah kan ada kejadian kan yang kapal asing, kapal pesiar asing yang masuk terus ke Raja Ampat sembarangan sampai merusak karang segala kan? Itu pernah gue baca. Itu dendanya gimana ya? Kayaknya udah nggak tahu deh kasusnya itu kayaknya memang harus bayar denda. Tapi kan walaupun uang segitu banyak bisanya didenda, tapi kan menghidupkan kembali karang butuh bertahun-tahun, berpuluh-tahun. Benar. Denda lu nggak cukup gitu. Nggak cukup sebenarnya, benar. Makanya aturan mainnya sudah jelas. Seperti itu sih. Terus gue tanya, makan gimana makan? Lu kan kadang-kadang suka rada ribet ya masalah makannya. Di sana boleh nggak ribet? Gak bisa, lu nggak punya pilihan. Jadi kan kalau lu nginep di hotel di sana atau di penginapan lain kayak homestay, lu bayar itu sudah sama 3 kali makan. Oke, all in ya. Siang, malam, jadi siapin. Tapi nggak ada pilihan. Kayak di sini, gue nggak mau makan makanan hotel, gue pesan boleh nggak? Lu mau pesan di mana? Jadi restoran hotel tuh juga cuman menyediakan cuman masak untuk 3 kali makan itu aja. Iya, kita nggak bisa kayak room service aja. Gitu di sini nggak bisa. Nggak ada. Terus boro-boro mau jajan ya, boro-boro mau jajan ya. Nggak ada, lu cari seblak nggak ada. Kali gue pengen kue pancong ada gitu. Nggak ada, yang ada aja, udah lu terimalah gitu. Bahkan kan biasanya kita kan kalau wisata ya ke tempat-tempat wisata kan lu pasti lihat dong di sekitarnya warung bakso lah, nasi goreng lah, sate lah, sebetulnya makanan-makanan nggak usah macem-macem deh, Indomie aja deh, warung Indomie paling umum itu. Bersyukur aja lu dapatnya pop mie. Gue itu ya kan namanya wisata jalan di air kan pasti lapar ya, dingin angin gitu. Iya. Paling bagus gue dapetnya pop mie guys, sama kelapa muda. Kalau kelapa muda banyak lah. Yalah, kalau kelapa udah nggak heran lah, pasti ada lah daerah gitu. Ya tapi kalau yang gitu-gitu yang pakai lu masak-masak nggak ada. Mohon maaf. Jadi emang lu kalau misalnya orang suka jajan kayak gue, bawalah jajanan lu. Jadi siap. Nggak ada, event kacang pun kagak ada. Jadi lu paling memilih. Lu dapet mama-mama jualan pisang goreng gitu. Ada, tapi mama-mama jual pisang goreng ada tuh. Ada, tapi stok dia sedikit. Nggak bisa buat rame-rame. Tapi ya pemandangannya sih gila sih. Lu nggak akan bisa nemuin hal yang sama di tempat lain. Nggak bisa. Karena kan memang masih kayak hutan perawan. Kayak ini nih. Yang gue datangin ini namanya kan Piai Nemo. Ini tempat Pak Jokowi juga datang nih. Foto di atas yang itu tadi yang gue tunjukin ada di uang 100.000. Iya. Dan kalau lu nggak ngomong, gue nggak ngerti tuh kalau ada foto itu di uang 100.000. Iya. Makanya sering-sering punya 100.000 lah. Pemandangan kayak gini nih, perjuangannya mantep punya. Gimana tuh perjuangannya? Dari hotel gua ke pulau ini tuh sekitar 2 jam.
naik kapal, naik Naik speedboat ya. kapal. Mhm. Terus dari sini, dari bawah dermaga naik ke sini, itu kan tingginya 59 meter, Bu. 59 meter. Iya. Jadi naik tangganya 320 anak tangga. Jadi kalau misalnya nih kita bicara total, misalkan lu bayar sendiri selama 4 hari di sana, itu kira-kira habis berapa? Kira-kira. Kira-kira ya. Ya 15 sampai 30 juta. Sedih saya. Biar tahu gitu.